Kedua, peserta yang ingin bertanya, silahkan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan wajib menghidupkan video dan audionya serta mencantumkan identitas peserta dengan menggunakan format nama undangan, underscore, asal UNOR, dan dapat menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang keempat, Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Deki Rahadian Firdiansyah, para Kepala Balai UNOR Teknis Kementerian PU yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, beserta para Kasatker dan PPK, para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia, Pokja Pemilihan, tim peneliti dan tim pelaksana di seluruh wilayah Indonesia, para narasumber, moderator panitia, serta para peserta acara sasirangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Kamis 30 April 2026, kita dapat hadir bersama melalui Teams Meeting untuk mengikuti kegiatan sasirangan, yaitu semangat berbagi solusi dan informasi pengadaan yang ke-18, dengan tema Tata Cara Pengadaan Darurat di Kementerian Pekerjaan Umum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, para peserta undangan yang berkenan memenuhi acara kami pada hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PU. Mohon para hadirin dapat mengambil sikap sempurna.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memohon ridhonya agar acara ini dapat terselenggara dengan lancar, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Raihan Kurniawan Eskom. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai doa, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Dan bagi hadirin yang beragama lain, saya persilakan untuk menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan Sasirangan ke-18 ini. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ridhomu atas kegiatan ini. Berikanlah kelancaran dari awal hingga akhir acara, serta jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan bermanfaat, membawa kebaikan bagi diri kami, instansi, dan masyarakat luas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, ampunilah segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Kepadamulah kami memohon dan menyerahkan segala urusan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya memasuki acara inti. Akan kita ikuti bersama paparan dari narasumber kita hari ini, Zuni Ansarifa, STMT, selaku Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun pada sesi ini akan dipandu oleh Bapak Yusuf Hidayat ST, selaku moderator. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dalam forum Sasirangan kita yang ke-18. Tema kita kali ini yaitu tata cara pengadaan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat dari BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan yang akan memandu jalannya sesi materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dipandu dengan narasumber kita pada sesirangan kita yang ke-18 ini adalah yang mengisi yaitu Ibu Zuni Ansarifa, STMT. Selamat pagi Bu Zuni. Pagi Mas Yusuf, selamat pagi. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi ya, di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Nah, mungkin ya betul ya Bu ya. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, waktu dan layar kami persilakan kepada Ibu Zuni untuk menyampaikan materi terkait tata cara pengadaan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Yusuf. Izin Bapak dan Ibu, saya dibantu oleh Mas Kadim di sini. Mas Kadim boleh tolong share screen-nya. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada acara, saya ingin tahu dulu nih yang hadir, selain dari BP2JK, saya lihat di daftar hadir ada beberapa BP2JK. Untuk dari UNOR nih, dari UNOR teknis, ini hanya wilayah Kalimantan Tengah atau semuanya ikut hadir ya dari UNOR teknis di provinsi lain? Boleh minta infonya Mas Yusuf? Seluruh Bu, tidak cuma di Tidak hanya di Kalteng. Saya lihat Kalsel ikut ya, Iya Bu. BPJN Kalau Kalsel. kalau untuk BP2JK seluruh Indonesia Bu, yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk balai di luar BP2JK
Sepertinya hanya yang ada di Kalsel saja, Bu. Kalsel ya, oke. Iya, Bu. Baik. Untuk Satker dari Bina Marga, ada yang hadir? Saya tanya dulu, Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu darurat ini heavy-nya itu di unor teknis, di PPK, bukan di teman-teman Pokja gitu. Yang pihak yang terlibat di darurat ini hanya PPK, penyedia, dan KPA. Untuk Satker dari Bina Marga sudah hadir? Bapak dan Ibu, boleh disampaikan? Ada yang hadir dari Bina Marga? Kalsel? Oke, tidak ada. Dari Cipta Karya? Izin hadir Bu dari Cipta Karya. Hadir. Cipta Karya hadir. Dari Prasarana Strategis? Ada? Izin hadir, Ibu. Terima kasih. Dari Sumber Daya Air? SDA? Hadir? Oke, belum hadir ya. Izin Berarti hadir, yang Bu. belum. Hadir, Bu, Oh, izin. hadir. Alhamdulillah. Bina Marga, saya ulangi lagi. Ada yang hadir dari Bina Marga? Satkernya atau PPK-nya? Hadir, Bu. Atau staf PPK? Siap. Oke, sudah lengkap ya. Keempat unor teknis dari Kalsel sudah hadir. Oke, kami mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami memaparkan terkait dengan tata cara pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Untuk BP2JK mungkin tadi sempat saya sampaikan bahwa para pihak yang paling terlibat ketika penanganan darurat itu adalah PPK, penyedia, dan KPA. Gitu. Bagaimana dengan BP2JK? Nah, berkaca dari pengalaman kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar, jadi Pak Zul dan rekan-rekan, kemudian Pak Reza dan rekan-rekan, dan Pak Bayu dan rekan-rekan, kami di BP2JK itu mendampingi Bapak dan Ibu. Walaupun tidak terlibat langsung, tapi kita mendampingi teman-teman PPK dan Satker untuk merapikan administrasinya. Jadi mohon teman-teman BP2JK juga konsen untuk hal ini, karena nanti yang namanya bencana, keadaan darurat kita nggak ada yang tahu, datangnya itu selalu tiba-tiba, tidak direncanakan, langsung dar-der gitu ya. Nah, sampai sekarang nih Aceh, Sumbar, sama Sumut tuh masih berproses itu dari Desember kemarin, November bahkan ya. Oke, masuk pada slide pertama Mas Kadim, kita bicara dulu mengenai dasar hukum. Oke, next. Kita akan bicara mengenai dasar hukum, ketentuan-ketentuan, terus mekanismenya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penanganan darurat, mau nggak mau kita itu harus baca Perlem LKPP nomor 6 tahun 2024. Di sana mengatur secara teknisnya gitu. Kemudian di dalam Perpres 16 2018 juga sudah disampaikan mengenai penanganan darurat ini. Di sini coba next. Ada definisi mengenai keadaan darurat. Ditambah penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri yang pelaksanaan tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Untuk penanganan darurat ini bukan PBJ biasa, Bapak dan Ibu. Ini adalah PBJ untuk penanganan keadaan darurat. Mohon dicermati bahwa penanganan darurat ini bukan penunjukan langsung. Teman-teman UNOR terutama sering keliru dengan menganggap bahwa penanganan darurat ini adalah penunjukan langsung. Berbeda Bapak dan Ibu antara penanganan keadaan darurat dengan penunjukan langsung. Nah,
Oke, ini ketentuan di dalam Perpresnya. Next, Mas Kadim. Nah, untuk keadaan darurat, itu PBJ-nya tuh khusus, namanya pengadaan barang jasa dalam keadaan tak darurat. Dia sangat berbeda dengan penunjukan langsung. Namun dulu ketentuan PBJ-nya itu, kalau dulu iya, ini adalah bagian dari penunjukan langsung. Jadi untuk yang senior-senior terutama atau enggak rekan-rekan yang mengambil file dari dokumen-dokumen sebelumnya, kebanyakan masih menggunakan istilah penunjukan langsung untuk keadaan darurat. Nah, sekarang ini udah bukan penunjukan langsung lagi, ini pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Ini sampai saya ulang 3 kali karena ini tuh masih ada teman-teman yang salah persepsi. Karena itu bisa menimbulkan kekeliruan karena ada juga penunjukan langsung yang akan dilakukan nanti setelah keadaan darurat gitu dalam hal diperlukan penunjukan langsung. Jadi ini pertama, status keadaan darurat ya. Status keadaan darurat itu harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Gitu. Dan atau status keadaan tertentu. Jadi untuk penanganan dalam keadaan darurat itu bisa dalam status keadaan darurat atau status keadaan tertentu. Nanti kita lihat PP-nya, status keadaan tertentu itu dinyatakan oleh Kepala BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk keadaan tertentu. Tapi untuk keadaan darurat itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah kepala daerah, tergantung lingkupnya. Apakah dia lingkupnya daruratnya untuk kabupaten kota atau untuk provinsi atau secara nasional. Kalau nasional berarti itu presiden yang menetapkan. Kalau provinsi berarti gubernur. Kalau skalanya kabupaten kota itu suratnya ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Nah, keadaan darurat itu ada 3, Bapak dan Ibu, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi dari darurat ke pemulihan. Nah, coba next, Mas Kading. Nah, ini secara ilustrasi, Pak Direktur Pengadaan selalu menyampaikan saat ini ketika menjelaskan mengenai keadaan darurat. Jadi, kita dalam PP 21 tahun 2008, itu fase bencana itu dibagi menjadi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, tindakannya itu apa? Di PP 21 yaitu ketika prabencana itu pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini. Kemudian ketika tanggap darurat itu ada 3, siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan, dan pasca bencana itu rehab dan rekon. Itu ketentuan dalam PP 21 tahun 2008. LKPP mengatur PBJ-nya itu seperti apa, Bapak dan Ibu? Jadi status kedaruratan itu bisa keadaan tertentu atau ketika tanggap darurat. Nah, tadi keadaan tertentu itu harus ditetapkan oleh Kepala BNPB. Keadaan tertentu ketika prabencana itu bisa, dan ketika pasca bencana itu juga bisa. Dalam kondisi keadaan tertentu kita menggunakan PBJ darurat. Ketika tanggap darurat kita menggunakan PBJ darurat. Tapi kalau pasca bencana atau prabencana dan belum ada pernyataan keadaan tertentu, maka dia harus menggunakan PBJ yang biasa, PBJ reguler. Nah, pernah nggak PU melakukan PBJ dalam keadaan tertentu? Jadi belum terjadi bencana, tapi sudah dilakukan konstruksi dalam kondisi dengan penanganan PBJ darurat. Jawabannya itu pernah 1 kali, dan itu adalah ketika COVID. Jadi sebelum sebelum kita waktu persiapan COVID, kita sudah membangun rumah sakit waktu itu Silangan 17 dong, Hina sertifikat. Ya, dengan keadaan tertentu pada waktu itu. Nah, sekarang bagaimana jika proses PBJ darurat ketika kondisi tanggap darurat? Nah,
Itu di dalam surat dari kepala daerah atau dari presiden itu akan dijelaskan periode waktunya. Itu harus kapan siaga darurat itu mulai, sampai kapan siaga darurat, tanggap daruratnya sampai kapan, dan transisi darurat ke pemulihan itu sampai kapan. Tanggal-tanggal ini itu penting. Jadi garis antara tanggap darurat sampai pasca bencana ini penting karena ini menentukan PBJ-nya itu akan menggunakan PBJ darurat atau PBJ reguler. Kenapa? Itu berbeda. Kalau misalkan sudah lewat, misalkan nih sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 April misalnya, tanggal 30 habis transisi darurat ke pemulihan tanggal 30 April, maka mulai tanggal 1 Mei itu tidak boleh lagi diterbitkan SPMK untuk penanganan darurat. Ini menentukan batas penerbitan SPMK. Nah, sekarang kita bicara mengenai konstruksinya. Di dalam Perpres 16 tahun 2018 itu diperkenankan adanya konstruksi permanen. Dalam Perpres pasal 59 ayat 5, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen. Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Jadi boleh permanen kalau konstruksi permanennya itu selesai di garis yang titik-titik itu, selesai di transisi darurat transisi darurat ke pemulihan. Di dalam Perlan 6 tahun 2024 ditambahkan lagi ketentuan bahwa konstruksi permanen melebihi tanggal transisi itu boleh enggak gitu. Itu diperkenankan kalau slide sebelumnya Mas Kadim, kalau ada justifikasi. Konstruksi permanen itu ada opsi 2A dan 2B. Bisa terpenuhi salah satu. Yang pertama adalah ketika serah terima pekerjaannya itu sebelum transisi darurat ke pemulihan selesai, atau bisa melebihi transisi darurat ke pemulihan, tapi ada justifikasinya yaitu konstruksi permanen hanya dapat dilakukan dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini next saja. Ini ketentuan dari PP 21 2008. Sorry, sebelumnya nih. Di dalam sebelumnya saya ulang sebentar. Bapak dan Ibu, di dalam PP 21 2008 juga diatur mengenai bentuk penanggulangan bencana gitu. Bentuk penanggulangan bencana. PU kita sebagai infrastruktur masuk ke yang nomor 6, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Di dalam keterangan di dalam penjelasan juga di kolom keterangan ini disampaikan apa itu pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital, yaitu bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Nah, di pasal 26 next dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital antara lain berfungsinya kembali, antara lain ya, jadi bisa lebih dari ini, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi dan transportasi. Air minum udah masuk. Pasal 54 dijelaskan kembali bahwa pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ada seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya, serta perbaikan sarana darurat antara lain instalasi listrik, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi. Di sini malah ditambahkan definisi penanganan daruratnya itu vitalnya itu dengan irigasi. Oke. Next, di dalam PP 21 juga dijelaskan mengenai rehab rekon. Oke, next. Slide 11 langsung, Mas Kadim. Oh ya, konstruksi permanen. Ini tadi sempat saya jelaskan. Di dalam Perkara KPP nomor 6 ini konstruksi permanen itu boleh. Tidak dilarang. Jika
kondisi yang pertama, penyerahan pekerjaan diperkirakan dalam kurun waktu keadaan darurat, atau yang kedua, penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan solusi permanen untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar. Artinya apa? PPK harus bisa menjustifikasi jika menggunakan konstruksi permanen harus memenuhi ketentuan yang dua ini. Akan selesai dalam periode darurat. Yang kalau itu kita bisa lebih mudah menjustifikasinya karena hanya terhadap waktu. Yang sulit adalah menjustifikasi yang kedua. Hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar. Oke, next. Oke, next lagi aja. Halaman 13. Nah, kita langsung masuk pada mekanismenya. Bapak dan Ibu, tadi sempat saya bilang bahwa untuk PBJ pada saat keadaan darurat itu tidak ada keterlibatan Pokja, tidak ada keterlibatan BP2JK, di sini langsung dari PPK kepada penyedia. Tapi tetap harus melalui tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. Pada perencanaan, walaupun dalam kondisi sedarurat apapun gitu, tetap ada permintaan harus melakukan identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya. Nah, analisis ketersediaan sumber daya ini akan menentukan apakah bisa dilakukan secara swakelola oleh PPK sendiri atau harus dilakukan melalui penyedia. Identifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan, yaitu seperti contoh 1, 2, 3, 4, dan 5. Pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas penanganan terhadap kelompok rentan, perbaikan pemulihan sarana dan sarana vital. Kemudian analisis ketersediaan sumber daya, dicek apakah PPK memiliki sumber daya untuk menangani keadaan darurat ini. Jika tidak, maka dilakukan melalui penyedia. Oke. Next. Nah, perbedaannya tadi saya sampai 3 atau 4 kali mengulang bahwa penanganan darurat ini beda dengan penunjukan langsung. Karena apa? Kalau penunjukan langsung itu tetap prosesnya ada proses penunjukan langsung dulu, kualifikasi penyedia dulu di awal, kemudian setelah itu kontrak, setelah itu pelaksanaan pekerjaan baru serah terima. Nah, PBJ darurat itu kontraknya belakangan, Bapak dan Ibu. Kita mulai dari SPPBJ dulu, pemeriksaan lokasi, rapat persiapan serah terima, dan penerbitan SPMK. Kapan penyedia mulai bekerja? Ketika SPMK diterbitkan. Jadi bukan dari kontrak, melainkan dari SPMK yang menjadi menjadi dasar penyedia untuk bekerja. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan pekerjaan, dilakukanlah perhitungan hasil pekerjaan, setelah terima pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Nah, kenapa penyelesaian pembayaran di awal? Jadi pembayaran untuk keadaan darurat itu dibatasi, Bapak dan Ibu. Dicek dulu yang pertama nih, apakah anggaran sudah tersedia gitu. Jika sudah tersedia, maka kontrak bisa dilakukan. Jadi kontrak itu hanya dapat ditandatangani setelah anggaran tersedia. Pembayaran kepada penyedia hanya dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, maka PA-KPA memastikan penyediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan melalui revisi DIPA. Nah, boleh nggak dilakukan pemberian uang muka? Bisa, tapi syaratnya setelah kontrak ditandatangani atau setelah anggaran tersedia. Besaran uang mukanya tetap mengikuti ketentuan yang ada di Perpres. Maksimal 15%, maksimal 30%, maksimal 20% sesuai dengan kondisi di dalam Perpres. Nah, apalagi ya. Nah, apakah bisa diberikan termin? Itu jawabnya bisa. Dilakukan pemberian termin. Nah, Bapak dan Ibu, jika dilakukan pembayaran secara termin, pemberian uang muka dan termin itu maksimal 50%.
Pembayaran secara bulanan dapat lebih dari 50%. Pemberian uang muka dan termin pun dapat sebenarnya lebih dari 50%, tapi dengan justifikasi dari PPK kenapa harus diberikan lebih dari 50%. Nah, 50% sisanya itu kapan dibayarkannya? Itu setelah proses audit selesai. Jadi memang wajib untuk penanganan darurat ini wajib ada keterlibatan APIP, wajib diaudit. Nggak bisa enggak. Oke, next. Oke, tahapan nih Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Untuk swaklola bisa langsung saja lah ya dilaksanakan oleh PPK. Swaklolanya seperti swaklola pada umumnya gitu. Kita masuk kepada penanganan keadaan darurat dengan melalui penyedia. Nah, SPPBJ. Ketika SPPBJ, PPK yang memilih dan menunjuk penyedia yang terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Kemudian, jangan lupa yang kedua, penyedia atau pelaku usaha menyampaikan surat pernyataan kesediaan atau kesanggupan untuk melaksanakan paket pengadaan barang jasa. Dalam SPPBJ, PPK paling sedikit memuat nama paket, perkiraan ruang lingkup, lokasi, dan rencana waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah SPPBJ diterbitkan, penyedia menghitung perkiraan biaya terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga. Pembuktian kewajaran harga itu kapan? Pada saat audit, dan itu merupakan tanggung jawab dari penyedia. Oke, next. Setelah diterbitkan SPPBJ, maka dilakukanlah pemeriksaan lokasi pekerjaan. Apabila diperlukan, PPK dan penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan. Pada pekerjaan konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, ditetapkan bentuk penanganan keadaan darurat. Apakah dia konstruksi darurat atau konstruksi permanen? Kenapa? Karena jika menggunakan konstruksi permanen, maka harus ada justifikasinya. Oke, dan ini hasil pemeriksaan lokasi pekerjaan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bersama. Jadi teman-teman PPK, mohon jangan lupa untuk administrasinya dilengkapi walaupun kondisinya masih dalam kondisi repot gitu menangani bencana, tetap administrasinya harus dilengkapi supaya tidak menjadi PR buat teman-teman PPK di kemudian waktu. Oke, next. Kita masuk pada rapat serah terima dan rapat persiapan dan serah terima lokasi pekerjaan. Nah, rapat persiapan, PPK menyepakati dan penyedia ya, menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh penyedia meliputi informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan bahan, metode pelaksanaan, rencana pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan. Oke, lanjut dengan penerbitan SPMK. Kalau untuk konstruksi SPMK, SPP untuk pengadaan barang ya. Mohon dicermati teman-teman PPK, SPMK pada keadaan darurat ini sedikit berbeda dengan SPMK pada kondisi yang reguler. Kenapa? Karena dalam SPMK ini, karena dalam kondisi darurat ini belum ada kontrak. Jadi ada beberapa informasi yang pada kontrak umumnya ada di dalam syarat kontrak, ini harus dituangkan dalam SPMK. Ini yang kami lihat di Aceh, di Sumut, dan Sumbar, itu masih belum terlengkapi oleh PPK, karena SPMK-nya itu pada umumnya menggunakan SPMK biasa. Dalam Perlem LKPP itu sudah diatur, paling kurang ada apa? Substansinya. Yang pertama, perintah agar segera penyedia melakukan mobilisasi. Kemudian ada jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggal mulai kerja, ada rencana waktu penyelesaian pekerjaan, diberikan atau tidak diberikannya uang muka, jenis kontraknya apa,
tata cara pembayarannya apa, dan hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi. Untuk SPMK ini, Bapak dan Ibu teman-teman PPK bisa mengacu kepada contoh format yang sudah kami rilis, Bapak dan Ibu, dan sudah kami sampaikan kepada dari Dirjen Bina Konstruksi pada Dirjen Teknis, Dirjen BCPS. Oke. Slide selanjutnya. Oke, ini jenis kontrak. Jenis kontrak dalam keadaan darurat itu untuk jasa konstruksi sebenarnya ada harga satuan, lumsum, gabungan, dan cost plus fee. Cost plus fee hanya ada di dalam kontrak penanganan darurat. Tidak ada, so far tidak ada di dalam penanganan PBJ reguler. Untuk jasa konsultansi menggunakan lumsum atau waktu penugasan. Nah, hampir semua paket-paket yang ada di 3 provinsi sebelumnya itu menggunakan paket untuk yang jasa konsultasi waktu penugasan dan jasa konstruksinya harga satuan. Oke, next. Kita masuk dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, PPK tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap mutu, biaya, dan waktu. Jadi tetap penyedia harus menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan. PPK melakukan rapat pemantauan dan meminta penyedia untuk menghadiri rapat tersebut. Penyedia wajib memberitahu kepada PPK dalam hal terdapat kendala yang mempengaruhi atau mengubah hasil capaian pekerjaan penyedia. Nah, Bapak dan Ibu, terutama PPK, laporan ketika darurat itu mungkin merepotkan karena sedang repot gitu ketika menangani penanganan darurat masih harus menyusun laporan. Tapi kenapa ini penting, Bapak dan Ibu rekan-rekan PPK? Kondisi darurat ini sangat tidak bisa diprediksi gitu. Nah, kondisi yang kemarin itu bisa jadi penyedia sudah melakukan pekerjaan berprogres, kemudian datang bencana susulan. Itu terjadi gitu Bapak dan Ibu. Misalkan nih kemarin kita di akhir tahun 2025 ada bencana, kemudian di bulan Februari datang lagi bencananya. Jadi apa yang sudah dikerjakan dari Desember Januari 2 bulan oleh penyedia itu hilang lagi. Sedangkan audit baru dilakukan nanti ketika kontrak sudah selesai, bisa jadi di akhir tahun 2026, bisa jadi di tahun depan gitu. Tidak tahu kapan akan dilaksanakan audit karena audit itu dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. Nah, apa yang terjadi jika pekerjaan yang sudah dilakukan tadi terus tidak ada laporannya, terus ternyata buktinya tidak ada lagi karena datang bencana lagi, maka pekerjaan yang sudah dilakukan itu tidak dapat ditagihkan. Makanya laporan untuk harian, mingguan, bulanan untuk pelaksanaan penanganan darurat ini sangat penting. Jadi dalam hal terjadi bencana lagi, itu bisa diklaim sebagai untuk dibayarkan oleh PPK. Oke, selanjutnya uang muka. Bicara mengenai uang muka, boleh nggak dikasih uang muka penyedia ini, penyedia jasa ini? Jawabnya boleh. Tapi uang muka hanya bisa dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Untuk penanganan darurat itu tidak diperlukan adanya jaminan pelaksanaan. Nah, tapi karena jika diberikan uang muka, maka diperlukan jaminan uang muka. Jaminan sebesar nilai uang muka yang diterima. Jadi tidak ada jaminan pelaksanaan, tapi dimintakan jaminan sebesar nilai uang muka yang diterima. Oke, nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan ditetapkan dalam kontrak. Nah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Perpres. Maksimal 15%, maksimal 20%, maksimal 30%, sesuai dengan ketentuan. Nah, pembayaran secara termin dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dikurangi dengan pengembalian uang muka. Next.
Oke, saya lanjutkan. Tahapan PBJ dalam keadaan darurat selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, boleh nggak ada subkontrak? Jawabannya boleh, ada subkontrak. Tapi tidak boleh mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Kemudian, untuk subkontraknya ini, penyedia harus membayar kepada subkon terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu pembayaran dari PPK. Untuk pekerjaan non-konstruksi dilarang melakukan subkontrak pekerjaan utama pada pelaku usaha lain. Untuk jasa konstruksi, subkontrak pekerjaan utama dapat dilakukan kepada penyedia jasa spesialis. Subkontrak diutamakan pada pelaku usaha dan kualifikasi usaha kecil setempat. Kemudian harus mendapatkan persetujuan PPK. Nah, dalam hal diperlukan pemeliharaan, maka dapat ditambahkan ketentuan terkait masa pemeliharaan. Sekarang next pada masuk pada perhitungan hasil pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan selesai, maka dilakukan pengukuran pemeriksaan bersama dibandingkan dengan program kegiatan. Nah, dalam pengukuran pemeriksaan atas hasil pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh tim teknis. Bahkan di kemarin di Sumut, di Aceh dan di Sumber, PPK juga menunjuk konsultan MK atau konsultan supervisi. Oke, serah terima baru dapat dilakukan. Next, serah terima baru dapat dilakukan setelah pekerjaannya selesai. Kemudian, setelah dilakukan pekerjaan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah terima pekerjaan. Kemudian dilakukan berita acara serah terima pekerjaan atau PHO. Setelah itu lakukan masa pemeliharaan dan dilakukanlah FHO jika ini konstruksi. Oke, next. Penyelesaian pembayaran. Nah, ini mohon dicermati juga rekan-rekan PPK. Pembayaran boleh dilakukan secara sekaligus, secara termin, atau secara bulanan. Kalau secara sekaligus, maksimal pembayaran itu 50% dari nilai kontrak. Boleh dari 50%, tapi risiko dan pertimbangan ada di PPK. Jadi harus ada justifikasinya oleh PPK kenapa memberikan lebih dari 50%. Kekurangan pembayaran atau 50%-nya, sisanya, diberikan setelah dilakukan audit dan dihitung berdasarkan nilai hasil audit. Nilai hasil audit ini yang bisa dibayarkan gitu. Jadi tidak bisa melebihi apa yang ditetapkan dalam nilai hasil audit. Demikian juga secara termin sama ketentuannya untuk bulanan dapat dilakukan terhadap keseluruhan nilai kontrak. Nah, pelaporan, nah ini ada satu lagi kewajiban dari PPK yaitu mencatatkan PBJ dalam keadaan darurat pada SPSE. Jadi dicatatkan di SPSE. Jadi bukan berarti tidak tercatat Bapak dan Ibu teman-teman PPK, itu tetap harus dicatatkan di SPSE. Oke, next. Ini secara swakelola bisa kita lakukan sendiri, terutama teman-teman di CK ya, dan Bina Marga gitu yang memang memiliki anggaran untuk darurat dan sudah mempersiapkan, contoh di CK sudah mempersiapkan sanitasi ketika darurat gitu. Itu bisa kesana secara swakelola. Oke, next. Ini kaitannya dengan kewajiban APIP Bapak dan Ibu. Jadi untuk PBJ darurat ada kewajiban APIP. APIP itu wajib mengawasi dan memberikan pendampingan kegiatan PBJ mulai kapan? Mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran. Jadi hadirkan APIP PPK, para PPK mohon hadirkan APIP ketika melakukan penanganan darurat. APIP menindaklanjuti pengaduan mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJ keadaan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan PBJ dalam penanganan darurat meliputi pengawasan melekat, pengawasan eksternal serta internal pemerintah dan pengawasan masyarakat. Oke, next. Fungsi audit, Bapak dan Ibu, ini sudah di hampir ujung slide kita. Fungsi audit itu untuk memastikan bahwa kegiatan PBJ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perka LKPP serta memastikan kewajaran harga. Nah, Bapak dan Ibu mohon dicermati, terutama keadaan darurat ini, seringkali kita menangani pekerjaan yang bukan kewenangan nasional. Contoh kalau untuk jalan kita menangani jalan daerah. Untuk BWS kita menangani sungai yang bukan kewenangan dari BWS gitu, bukan kewenangan PU. Untuk dari Cipta Karya kita menangani beberapa konstruksi yang contoh air spam atau TPST atau air limbah yang sebenarnya itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, perlu dicermati juga pencatatan Bapak dan Ibu. Ketika kita diminta untuk menangani penanganan darurat, siapa yang meminta? Untuk di Sumut, Sumbar, dan Aceh itu gubernurnya dan bupati atau wali kotanya itu bersurat kepada menteri dan menteri memberikan disposisi. Kalau misalkan di kondisi yang sama juga perlu dicermati Bapak dan Ibu mengenai kewenangan kita. Bukan berarti kita tidak turun, tapi kan ada konsekuensi untuk pembayarannya juga itu. Nah, di Sumut, Sumbar, dan Aceh itu kemarin ada risiko paket-paket yang anggarannya masih belum tersedia. Nah, kemudian yang kedua, harus dipastikan bahwa infrastruktur yang kita tangani adalah yang memang terdampak bencana. Jadi jangan sampai misalkan ada satu ruas jalan, longsornya di ruas 100 sampai 120, tapi yang ditangani ada di ruas 130 gitu. Itu kan jadi tidak relevan antara daruratnya dengan penanganannya, walaupun itu di ruas jalan yang sama. Jadi jangan sekalian mengerjakan pekerjaan yang tidak di luar lingkup daruratnya. Kemudian dipastikan bahwa infrastruktur sebelumnya itu juga memang masih berfungsi. Jadi memang terganggu fungsinya gitu. Jadi misalkan nih gedung sekolah, jadi memang gedung sekolah terdampak bencana itu memang sebelumnya dipakai gitu. Jadi bukan gedung sekolah yang tidak terpakai yang kita perbaiki gitu. Kemudian dalam hal audit dilakukan setelah pembayaran, apabila ditemukan ketidakwajaran harga dan atau kelebihan pembayaran, maka penyedia wajib mengembalikan. Kemudian apabila audit dilakukan sebelum pembayaran, hasil audit menjadi nilai akhir kontrak untuk dilakukan pembayaran atau pelunasan kepada penyedia. Oke, selanjutnya mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Bina Konstruksi, Bapak dan Ibu. Bapak Dirjen Bina Konstruksi pada tanggal 6 Januari sudah menerbitkan nota dinas kepada Bapak Dirjen SDA, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen PS menyampaikan rancangan kontrak pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat di Kementerian PU. Di situ ada standar kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan penyedia, standar kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan swaklola, jadi kontrak swaklola tapi ada kontrak di dalamnya gitu, misalkan penunjukan tenaga ahlinya atau pengadaan penyewaan alatnya, itu bisa dilakukan dengan swaklola. Kemudian format-format dokumen untuk penghentian kontrak akibat keadaan kahar. Nah, untuk nomor 1 dan 2 itu untuk paket kita yang baru untuk menangani darurat. Untuk yang nomor 3, ini untuk paket existing yang sedang kita laksanakan, tapi terdapat keadaan kahar di
di dalamnya. Contoh, kemarin di Sumbar sedang ada paket pembangunan jalan, tiba-tiba longsor, jalannya putus gitu. Itu menggunakan format-format pada nomor 3. Kemudian ada referensi regulasi dan surat-surat yang telah diterbitkan oleh LKPP atau Dirjen Bina Konstruksi sebelumnya. Kemudian di tanggal 30 Desember 2025, Inspektorat Jenderal juga sudah menerbitkan nota dinas Kepala Dirjen Teknis dan Dirjen Bina Konstruksi menginformasikan pendampingan PBJ dalam penanganan darurat. Nah, di dalam nota dinas ini, Ijen menerbitkan lampiran berupa daftar simak yang harus dilengkapi oleh para pihak dalam melaksanakan keadaan darurat. Demikian Mas Yusuf, materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan PBJ pada keadaan darurat. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa menambah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jika masih ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan bersama pada tahapan atau sesi berikutnya. Silakan Pak Yusuf, kami kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan materinya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya yang sangat terlibat ya dalam PBJ pengadaan darurat itu sebenarnya PPK, KPA, dan penyedia Ibu ya. Ya, Dan perlu digarisbawahi bahwa PBJ dalam pengadaan darurat itu bukan penunjukan langsung, tapi pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Itu perlu ditegaskan. Lalu bahkan untuk penyedia melakukan pekerjaannya itu tidak perlu menunggu kontrak ya, bisa melalui ketika sudah terbit SPMK. Untuk laporan hari Mingguan ini menjadi sangat penting ya, karena dalam hal terjadi bencana susulan juga dan hasil pekerjaan hilang, lalu belum dilakukan audit dan tidak ada buktinya lagi, pekerjaan yang sudah dilakukan itu berisiko tidak dapat ditagihkan. Makanya bagi penyedia ya atau PPK, laporan harian mingguan pekerjaan itu sangat penting, perlu ditegaskan juga ini suatu catatan. Dan PPK juga tetap harus mencatat proses PBJ-nya dalam keadaan darurat di SPSE untuk memenuhi dokumen-dokumen yang nantinya akan diaudit. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya ya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti yang ingin bertanya silakan raise hand, atau boleh juga mencatatkan pertanyaannya di kolom komentar yang sudah ada. Nanti silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, yang diutamakan selain Balai BPDOJK bisa dari Bina Marga, CK, BWS, ada yang mau bertanya? Silahkan. Bisa raise hand atau mencatatkan pertanyaannya di kolom komentar. Berarti Bu, untuk BPDOJK itu memang tidak ada terlibat ya Bu? Atau ada di pengawasan secara administratif itu ada dibahas tadi di depan sedikit, itu maksudnya seperti apa Bu? Ya, baik. Jadi untuk BP2JK itu lebih ke arah penugasan. Kemarin ketika penanganan darurat dari Sumatera bagian utara itu, kita ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk menjadi bagian dari tim Satgas. Tim Satgas ini kalau misalkan dari proses bisnis yang tadi kan memang tidak ada Binkon di mana sih gitu kan. Kita diminta untuk mengawal teman-teman dari UNOR. Jadi kita melihat kesesuaian SPMK-nya sesuai ketentuan atau belum. Perencanaan pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan atau belum. Kita mengawal mengenai kelengkapan dokumen-dokumennya. Sempat kita juga mengawal mengenai melakukan revisi cepat terhadap justifikasi keadaan darurat konstruksi permanen yang digunakan. Apakah sesuai dengan sesuai justifikasinya dengan Perpres atau tidak itu. Jadi kemarin kita di BP2JK, terutama BP2JK Sumut,
Sumber dan BP2JK Aceh ada timnya. Jadi kita ada PIC satu orang untuk satu paket gitu untuk melihat semua dokumen-dokumen tersebut. Kemudian ada BJKW, jangan lupa teman-teman BJKW. Teman-teman BJKW diminta oleh Pak Dirjen untuk memfasilitasi sertifikasi pekerja yang bekerja di paket-paket penanganan darurat ini. Jadi sertifikasi di tempat. Begitu Mas Yusuf mengenai peran Bina Konstruksi. Nah, baik Bu, berarti cukup terlibat juga sebenarnya Bu ya, sebagai tim support gitu. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian dari yang hadir pada kegiatan ini, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin sudah cukup jelas Mas Yusuf dari materi tadi sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Apa sudah sangat jelas sih tadi ya, materinya. Mungkin pertanyaan itu akan muncul kalau misalnya mengalami sendiri ya. Betul Ibu. Ya. Kalau saya sih ada pertanyaan. Ada yang Satu, bertanya. Oh, ini silakan. ada yang mau dari Pak Suhardi dari BPRUJK Lampung. Silakan Pak, Silakan. Bapak Bapak. sebutkan nama, instansi dan pertanyaannya apa Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Ibu Juni, izin bertanya Bu terkait dengan tadi bahwa penetapan bencana darurat itu dari rekomendasi kalau dia tingkat nasional itu BNPB, kalau dia tingkat daerah itu BNPBD ya, yang ditetapkan oleh sesuai dengan kalau dia pusat atau nasional itu presiden, kalau daerah itu kepala daerah masing-masing. Ya. Nah kemarin itu saya sedikit ditanya sama teman dari UNOR terkait dengan adanya bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang dinyatakan keadaan darurat di sana. Namun dampaknya juga kan ada di daerah-daerah juga ada yang mengalami semacam sungai banjir dan lain-lain yang mengakibatkan dampak terkait dengan daerah sekitarnya. Nah, teman UNOR ini bertanya pada kami, apakah itu bisa kita jadikan keadaan darurat juga di daerah di luar dari 3 provinsi itu, Bu? Acuannya seperti itu. Atau harus tetap dengan keadaan darurat dari masing-masing daerah itu yang kita jadi acuan untuk kita lakukan, apakah itu PBJ keadaan darurat atau apa? Terima kasih Bu Juni. Terima kasih Pak. Jadi Kak, untuk keadaan tertentu ya, itu ditetapkan di saat berapa tadi ya, Mas Kadim ya? Awal ya. Nah, di slide 12, Mas Kadim boleh ditayangkan. Nah, Pak Suhardi, jadi memang untuk bencana, untuk siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, SAT 12, Mas Kadim, dia itu untuk nasional ditetapkan oleh Presiden, untuk provinsi, gubernur, dan kabupaten kota oleh bupati. Nah, untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kerusakan sarana prasarana, jadi udah ada ketentuannya gitu. Itu ditetapkan oleh Menteri KLPD terkait. Untuk bencana yang D gitu ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai PBJ di luar negeri jika ini terjadi di luar negeri.
jika pemberian bantuan kemanusiaan dilakukan berdasarkan permintaan bantuan dari negara lain. Contoh, kita pernah membangun bandara di Vanuatu yang rusak akibat gempa dan tsunami di Vanuatu waktu itu. Nah, jadi memang surat-surat pernyataan dari yang berwenang ini sangat penting untuk bisa dilaksanakan PBJ dalam keadaan darurat. Contoh, untuk kemarin di 3 provinsi, ketiga gubernur menerbitkan surat pernyataan darurat bencana. Di dalam surat bencana itu ada informasi mengenai kapan tanggal siaga daruratnya. Siaga darurat itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah tanggalnya selesai, kemudian pemerintah kepala daerah ini menerbitkan tanggap daruratnya kapan sampai kapan. Setelah itu pemerintah daerah akan menerbitkan surat lagi, transisi darurat pemulihan itu kapan sampai kapan. Ini menentukan diterbitkan dalam ketiga periode ini. Setelah ketiga periode ini lewat, udah nggak boleh lagi menerbitkan SPMK. Kalau ada pekerjaan yang dilakukan dengan PBJ reguler, dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender atau tender cepat atau e-katalog gitu. Dalam siaga darurat ini penanganan darurat boleh nggak dilakukan secara e-katalog? Boleh juga, karena ada beberapa paket swaklola yang ada pengadaan e-katalog di dalamnya. Gitu Pak Suwardi. Jadi memang surat-surat ini sangat penting. Untuk keadaan tertentu, itu kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana nasional. Jadi untuk keadaan tertentu itu harus BNPB nasional ya Pak, bukan daerah. Itu. Berarti izin Bu, berarti PPK ini dalam mengambil sikap untuk PBJ keadaan darurat itu berdasarkan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh daerah Bu ya. Ya. Daerah atau nasional? Kalau di nasional tidak seluruh Indonesia kan Bu, artinya tergantung dari daerah itu Bu acuannya kan. Karena saya pertanyaan Kalau begini Bu. kayak dulu tsunami Aceh yang tahun 2005 atau 2006. Tapi kalau untuk yang kemarin di Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar itu tingkat provinsi, gubernur yang menerbitkan, gitu Bapak. Oke. Berarti dalam hal kita PPK mengambil kebijakan PBJ itu darurat itu berdasarkan daerah lokasi yang dinyatakan kondisi keadaan darurat Ibu ya. Ya betul. Oke, makasih. Ya. Silakan. Nah, baik. Pak Yusuf. Ada lagi ini, silakan Pak Teguh Mirza. Kami persilakan untuk bertanya. Izin nih Bu, Ya Pak. saya Teguh dari mana Pak? BP2JK Aceh Bu. Ya. Izin bertanya ini mengenai ruas-ruas, maksudnya penanganan darurat yang dilaksanakan oleh dana APBN yang menangani aset-aset daerah, apa itu kewenangan daerah, karena ada 3 UNOR kita di sini Bu. Itu bagaimana Bu pertanggungjawabannya? Karena kan dana kita itu kan dana APBN. Nah, terus apakah aset itu nanti menjadi aset APBN atau menjadi aset daerah gitu? Itu pertanyaannya, walaupun itu sebenarnya itu kewenangan dari UNOR-UNOR Bu ya. Cuman hanya untuk menjadi wawasan tambahan ilmu saja Bu. Terus yang kedua Bu, ada yang kemarin kita cek SPMK justifikasi, salah satunya tuh ada pekerjaan darurat yang SPMK-nya digabungkan dengan penanganan permanen Bu. Jadi waktu penanganan daruratnya
jembatan, dipakai jembatan pakai Aramco gitu, sekedar lewat, terus dihajar banjir lagi. Jadi hilang total, baru mereka nangani dengan jembatan permanen. Nah, mereka menggunakannya satu SPMK. Itu apakah boleh gitu satu SPMK atau memang harusnya dipisahkan SPMK darurat yang udah hilang itu satu SPMK, SPMK penanganan permanennya satu SPMK gitu. Di tempat yang sama. Jadi lokasinya ya di lokasi itu. Setelah dipakai darurat, hilang dibawa banjir, dipakai lah. Ini lagi masih penanganan sepertinya. Kayaknya itu dulu Bu. Lagi saya ingat-ingat apa aja ya. Paling satu lagi Bu, mungkin ini bukan pertanyaan, mungkin ini aja ya, agak-agak curhat lah. Kebetulan kita di sini Bu, BP2JK nih udah mencoba Bu, udah proaktif, kita jemput bola, berapa kali bolak-balik. Dari teman-teman yang lain yang melaksanakan secara fisiknya, mereka tuh lebih berpegangan terhadap KI mereka, Bu. Jadi menurut KI mereka seperti ini, terus menurut adek kan masing-masing ada ijen, Bu, didampingi oleh ijen. Menurut ijen mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kayak kita dulu juga ada kebetulan dengan Pak Kadim, kita ke sana. Kita inilah ya namanya, kita sesuaikan dengan yang udah kita terbitkan, Bu. Agak terjadi kontradiktif gitu. Jadi karena memang kewenangannya di mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi ada gimana ya, agak-agak gimana gitu. Maksudnya kita memberikan ini loh aturan yang betul, ini yang udah diterbitkan. Nah, tapi ada sepahaman menurut saya antara KI dan kita gitu. Jadi mereka ya kita nggak bisa menyalahkan juga. Mereka ikut KI menurut KI mereka. Nah inilah yang benar gitu. Nah jadinya kita nggak bisa koreksi Bu terlalu dalam gitu. Ya udah kita minta ya yang diupload ya gitu aja gitu. Udah kita koreksi ya tetap juga yang itu juga yang diuploadnya gitu. Jadi itu yang agak kesulitan kebetulan di Aceh Bu. Kalau di Aceh kesulitan tim BP2JK-nya itu Bu. Jadi kita udah coba proaktif segala macam. Mirip-mirip kalau saya pribadi ya udahlah terserah gitu. Karena kewenangan juga di mereka gitu. Kita udah kasih tahu yang seharusnya yang udah diterbitkan sama dirjen kita. Itu aja Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Mirza. Jadi teman-teman BP2JK kalau udah mendampingi seperti Pak Mirza, pertanyaannya udah beda ya. 2 pertanyaan, yang 3 curcol. Jadi, oke. Pertama bicara mengenai aset atau anggaran. Bapak dan Ibu, untuk bencana ini, kita tuh nggak tahu anggarannya ada di mana. Gitu kan? Apakah dari APBN? Apakah dari APBD? Apakah dari kalau APBN apakah APBN PU atau APBN BNPB atau APBN Kementerian Kesehatan kalau kita bangun rumah sakit, apakah APBN Kementerian Pendidikan kalau kita bangun sekolah gitu, nggak tahu. Yang kita tahu yang namanya kondisi keadaan darurat itu harus kerja dulu. Makanya kita menerbitkan SPMK dulu. Masalah pembayaran itu belakangan. Memang itu menjadi PR nantinya tuh Pak Mirza ya. Dan itu terjadi sekarang. Jujur itu sekarang sedang terjadi. Apa yang disampaikan, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Mirza itu terjadi sekarang. Kita sudah menangani, kita sudah bekerja, anggarannya nggak ada. Makanya bukan hanya UNOR yang bekerja, Sekjen pun bekerja. Minta top up anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk penanganan bencana. Bappenas juga mereview usulannya dari PU. Ada kebutuhan anggaran, jadi tergantung dari lingkup bencananya sebesar apa. Kalau yang 3 provinsi ini sangat besar Bapak dan Ibu, sampai triliun rupiah itu. Sampai kalau itu diambil dari anggaran PU sendiri,
bisa jadi provinsi lain tidak melakukan pekerjaan apa-apa karena terfokus di sana. Nah, untuk yang tadi Pak Mirza tanyakan untuk anggaran itu kita minta top up, Kementerian PU minta top up kepada APBN PU. Jadi dibayarkan di APBN PU. Tapi dari cerita Pak Dirjen dulu ketika Pak Dirjen masih di Cipta Karya, ketika menangani keadaan darurat bencana di Sulawesi Tengah itu PPK bertugas hanya menerbitkan SPMK kontrak yang bayar itu dari APBN-nya BNPB, bukan dari APBN-nya PU. Jadi memang kalau untuk darurat ini kita masih belum jelas anggarannya itu bisa jadi tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Tapi yang penting harus kerja dulu karena yang vital tadi harus segera ditangani gitu. Sesuai dengan PP nomor berapa tadi? PP nomor 21 tahun 2008. Oke. Sekarang kita masuk pada yang kedua, pertanyaan mengenai darurat dengan permanen. Tolong slide ke 11, Mas Kadim. Itu Pak Mirza nanya, karena Pak Mirza sudah menangani langsung. Kita kemarin melakukan review cepat ya Pak Mirza ya, untuk paket-paket yang ada di Aceh. Kita ada 17 paket, karena kebetulan saya juga ditugaskan untuk mereview, jadi bareng BP2JK Aceh dengan di subdit kontrak itu Aceh, BP2JK Sumut dengan subdit katalog itu Sumut, BP2JK Sumbar dengan subdit fasilitasi itu mereview cepat untuk paket yang di Sumbar. Kebetulan saya ke bagian Aceh juga Pak Mirza, jadi saya tahu ada 17 paket di Aceh, Bina Marga, yang harus kita review konstruksi permanennya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau yang tidak menangani mungkin tidak terbayang bahwa dalam kondisi kemarin, itu di dalam satu titik ada kondisi sekaligus konstruksi darurat dan konstruksi permanennya, yang tadi diceritakan oleh Pak Riza. Apakah diperkenankan dalam satu SPMK? Bisa. Apakah harus 2 SPMK? Tidak harus gitu. Jadi memang penerbitan SPMK-nya sesuai dengan kebutuhan atau identifikasi kebutuhan PPK tadi di awal. Jadi PPK-nya harus bisa mengidentifikasi apakah ini perlu 1 SPMK atau 2 SPMK. Nah, kebetulan strateginya Bina Marga itu bukan per titik penanganannya, tapi perluas jalan. Jadi dalam satu paket, dalam satu SPMK itu sangat luas cakupannya, mencakup beberapa titik penanganan darurat yang di dalamnya ada konstruksi darurat maupun ada konstruksi permanen, bahkan di dalam satu titik ada yang konstruksi darurat sekaligus dengan konstruksi permanen. Makanya yang kita tekankan teman-teman PPK terutama justifikasinya harus kuat. Kenapa di situ harus ada permanennya dulu, terus kenapa harus ada daruratnya? Kenapa tidak cukup hanya dengan permanen saja? Itu kan misalkan dengan permanen saja akses sudah terpenuhi, fungsional, kenapa harus ada, kalau dengan darurat saja sudah fungsional, kenapa harus permanen di sana? Itu harus dijustifikasi benar-benar oleh teman-teman PPK, karena yang akan mengambil resiko itu nanti ke depannya adalah PPK. Dan sesuai curhatannya Pak Mirza tadi, jadi yang mendampingi ke teman-teman UNOR itu kita bersama, Bapak dan Ibu dari Direktorat Pengadaan bersama-sama dengan BP2JK, kita per paket ya Pak ya, per paket, per UNOR kita dampingi, dan tugas kita adalah menginformasikan ketentuan yang sudah diatur dalam Perlem LKPP seperti apa. Untuk pelaksanaannya itu menjadi tanggung jawab dari PPK masing-masing. Nah, so far hasil review kita yang kemarin Pak Mirza itu dibaca kok oleh teman-teman BP2JK, bahkan hasil review kita itu kan akan diserahkan kepada LKPP ya untuk menjawab surat Bu Sekjen kepada hasil review kita itu dalam surat dari Bu Sekjen kepada LKPP justifikasi sudah diperbaiki, khususnya untuk Aceh itu sudah diperbaiki. Demikian Pak Mirza terkait dengan curcolnya yang ketiga. Saya kembalikan Pak Yusuf. Terima kasih Bu. Ya, capek ya
Pak Mirza. Belum selesai-selesai. Iya, Bu. Baik, terima Yang kasih di UNOR lebih pertanyaan. capek lagi, Pak Mirza. Penyedia lebih capek lagi, dia belum dibayar sampai sekarang. Gak apa-apa lah. Bismillah aja. Semoga menjadi amal ibadah. Lanjut, Mas Yusuf. Ya, baik, menarik sekali ya cerita dari Pak Teguh. Selanjutnya ada yang mau bertanya dari, silahkan Pak Ikhlas, perkenalkan nama dan instansinya dari mana, lalu pertanyaannya apa? Silahkan Pak. Baik, Pak Yusuf. Kenalkan, nama saya Ikhlas Samal dari IBPDJK Wilayah Kalimantan Utara. Izin bertanya nih, Pak, ke Bu Zuni terkait jenis kontrak yang biasa digunakan dalam penanganan keadaan darurat, Pak. Umumnya yang saya ketahui, biasanya dalam penanganan keadaan darurat ini kan menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan ya, Pak. Kalau secara logis kan memang umumnya menggunakan jenis kontrak tersebut. Namun dengan saya pahami lagi tadi dari yang sudah Bu Zuni jelaskan di paparan sebelumnya, berdasarkan peraturan LKPP nomor 6 tahun 2025 kalau nggak salah, di situ juga disebutkan untuk jenis kontraknya dapat menggunakan lamsam, harga satuan gitu ya Bu. Namun bagaimana Bu? Saya ingin menanyakan karena saya belum pernah menangani penanganan keadaan darurat ini, bagaimana mekanismenya Bu terkait penggunaan jenis kontrak apabila lamsam? Itu gimana ya Bu? Mohon penjelasannya Bu. Mas Ikhlas, pertanyaannya bagaimana jika lamsam gitu ya? Benar. Hampir semua paket yang didampingi kita kemarin tidak ada yang pakai lamsam. Hampir semuanya pakai harga satuan bahkan. Untuk yang DB itu kita sarankan menggunakan gabungan lumsum dan harga satuan. Nah, lumsumnya di part yang mana gitu? Di part yang perancangannya, Mas Yusuf. Nah, karena ini darurat pembayarannya di akhir, tetap penyedia diminta untuk bisa memberikan justifikasi atau apa ya, atau keakuratan atau apa ya, kewajaran, bukti kewajaran bahwa harga yang disampaikan itu adalah harga yang wajar. Dan tadi benar yang disampaikan oleh Mak Isan, bagaimana jika membuktikan kewajaran harganya kapan? Pembuktian kewajaran harga itu bukan ketika pada saat pelaksanaan, Mas Ikhlas, tapi ketika audit. Dan itu tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia untuk pembuktian kewajaran harganya. Jadi sangat disarankan kepada penyedia untuk mendokumentasikan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan pada waktunya. Karena gini, kondisi darurat itu harga berubah terhadap waktu. Tidak seperti kondisi normal. Contoh, ketika awal bencana, harga semen di Padang, di Sumbar, dan di Sumut berapa? Ketika bulan Desember kemarin. Bulan Januari berapa? Ketika sekarang udah bulan April, secara logika itu seharusnya sudah turun. Karena tidak lagi terjadi kondisi daruratnya. Walaupun sekarang ada kondisi lain gitu. Kita menemukan kondisi yang anomali lain, yaitu harga komoditas karena global yang berubahnya. Jadi rekapitulasi atau bukti-bukti pengeluaran atau bukti-bukti kewajaran harga, di sini bahasanya pembuktian kewajaran harga itu tanggung jawab dari penyedia dan itu harus dikumpulkan. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika audit itu bisa ditunjukkan dan bisa dibuktikan. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, nanti auditor ketika mengaudit misalkan di akhir 2026, di bulan Desember, di bulan Juni 2026, udah nggak ada
bukti harga ketika bencana, bukti kewajaran harga ketika bencana. Jadi rekapitulasi atau datanya, administrasinya di sini kalau misalkan bilang ini administrasinya harus komplit gitu. Jadi jangan sampai tidak bisa dibayar untuk harga yang dipropose oleh penyedia pada saat bencana karena auditor berpegangan dengan harga yang existing ketika dilakukan audit karena tidak adanya data. Jadi bukan karena harganya tidak benar, tapi karena tidak adanya data. Itu Mas Ikhlas. Oh iya Bu, baik Bu. Bu, jadi mungkin karena tidak adanya data ya Bu, sehingga itu ngaruhnya mungkin ke waktu pelaksanaannya Bu ya mungkin yang menjadi lebih lama ya, sehingga tidak dipakai atau gimana Bu? Enggak, tetap bisa dipakai karena kan gini, misalkan nih, saya contoh nih ya, misalkan pembayaran harga satuan gitu kan untuk membangun hunian sementara gitu, eh eh, harga precast ketika bangunan itu dibangun pada bulan Januari atau Desember kemarin itu harus ada buktinya. Karena bisa jadi ketika bulan Januari atau Desember itu lebih mahal ketika audit dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Nah, nanti kalau misalkan auditor meriksa, ini harga per meternya tuh berapa, penyedia bisa menyampaikan bukti harga ketika dia membangun. Bukan harga sekarang ketika auditor memeriksa gitu. Kalau misalkan tidak ada datanya, auditor kan pasti berpegangan pada dokumen. Nanti yang bisa dibayarkan seharga ketika diaudit gitu, bukan harga ketika pembangunan dilaksanakan. Kalau tidak ada datanya. Gitu, Mas. Oke Bu, paham sih Bu. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Mas Yusuf? Baik, terima kasih Mas Ikhlas. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sih. Masih ada sisa waktu. Baik rekan-rekan, ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Khususnya yang terdampak kemarin ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Cukup, Mas Yusuf. Sepertinya cukup Ibu ya. Sudah tidak ada lagi yang resen atau yang bertanya di kolom komentar. Baik, mungkin sampai di sini saja untuk acara persirangan kita yang ke-18. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan tentu saja terima kasih kepada Ibu Juni selaku narasumber kita telah menyampaikan materi dengan sangat penuh manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam memimpin kegiatan persirangan yang ke-18. Untuk selanjutnya saya serahkan dan kembalikan kepada MC. Masih ada yang resen itu Mas Yusuf? Pak siapa? MA? Pak Muhammad? Ada yang masih resen ya? Oh boleh, boleh. Silakan Pak Muhammad. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo Pak Muhammad. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Atau kepijit mungkin. Iya.
Halo Pak Muhammad, atau salah pencet? Kalian salah pencet sih ini. Ya udahlah, balikan kepada MC lagi. Oke, Yusuf. MC-nya Baik, telah siapa? kita simak bersama paparan dan diskusi terkait tata cara pengadaan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum oleh narasumber kita, yaitu Ibu Zuni Ansarifa, STMT. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Zuni atas kesempatannya. Eh, eh, Oke. Lalu saya ucapkan terima kasih juga untuk para moderator, para peserta, serta seluruh orang yang telah berhadir pada acara sasirangan kita yang ke-18 hari ini. Semoga hasil diskusi pada hari ini dapat menambah pemahaman kita terkait tata cara pengadaan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Izinkan saya memimpin untuk dokumentasi. Karena di sini ada 4 slide, nanti akan ada 4 kali foto ya. Yang pertama untuk slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, selanjutnya slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, 2 slide terakhir. Ada 5 slide. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Daftar hadir. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir. Daftar hadir dan Sibangkoman yang telah kami bagikan pada kolom chat. Dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, maka berakhir pula tugas saya selaku pemandu acara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta undangan yang telah berkenan hadir pada acara hari ini, dan kami mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan sampai jumpa pada sasirangan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu izin lead. Terima kasih Bu Juni.